Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arafasya Kurniawan dari Program Studi Kedokteran Angkatan 2024, kelompok rotasi 1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur mobilisasi pasien mulai dari registrasi kedatangan hingga registrasi kepulangan. Lalu penjelasan mengenai juknis setiap prodi, penjelasan mekanisme rotasi, dan ketentuan barang bawaan yang harus dibawa pada saat event petis. Mekanisme petis untuk prodi kedokteran. Pada seluruh peserta prodi kedokteran akan melakukan tugas dengan rincian. Yang pertama, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bilik TTV, lalu yang kedua menempati buffer room bilik TTV, lalu yang ketiga menjadi pendamping pasien, lalu yang keempat menempati buffer room kursi pendamping pasien. Peserta akan dimobilisasi ke venue dan dibariskan sesuai pembagian buffer room masing-masing. Terus lalu peserta akan melakukan mobilisasi dengan tetap berbaris sesuai prodi dan masuk ke dalam venue sesuai pembagian masing-masing. Peserta akan melakukan total 6 rotasi di setiap shiftnya. Dan selama agenda, peserta akan melakukan pemeriksaan TTV secara langsung dan yang menjadi pendamping pasien akan menemani pasien dari awal registrasi masuk hingga registrasi kepulangan pasien. Peserta yang bertugas di bilik TTV akan melakukan pemeriksaan yang meliputi tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan pernapasan. Peserta yang menjadi pendamping pasien akan menerima pasien kit yang akan diberikan pada meja registrasi kedatangan. Selanjutnya, peserta yang bertugas menjadi pendamping pasien wajib mengembalikan kembali pasien kit kepada panitia yang bertugas di meja registrasi kepulangan. Selama perputaran rotasi, pendamping pasien wajib menyerahkan kartu nomor antrian, kartu status pasien kepada PJ bilik. Selanjutnya, lembar anamnesis dapat diberikan kepada peserta yang berperan pada bilik TTV dan antropometri, dan jika sudah terisi dapat dikembalikan kepada pendamping pasien. Pada setiap shift terdiri dari kelompok rotasi A, B, C, D, E, dan F, di mana masing-masing kelompok rotasi memiliki angka depan yang disesuaikan dengan urutan shiftnya dengan rincian. Shift 1 terdiri dari 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, dan 1F. Untuk shift 2 terdiri dari 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan 2F. Untuk shift 3 terdiri dari 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, dan 3F. Sementara pada shift 4 terdiri dari 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, dan 4F. Pada rotasi pertama yang bertugas adalah kelompok A dan D. Kelompok A akan menempati bilik TTV, sementara kelompok D akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok B dan C menanti antrian di buffer room bilik TTV dan kelompok E dan F menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Dengan menyelesaikan satu rotasi ke arah atas arahan PJ mahasiswa, kelompok A melakukan perpindahan ke buffer room bilik TTV dan kelompok D melakukan perpindahan ke buffer room bilik pendamping pasien. Pada rotasi kedua yang bertugas adalah kelompok B dan E. Kelompok B akan menempati TTV sementara kelompok E akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok A dan C menanti antrian di buffer room bilik TTV dan kelompok D dan F menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Setelah menyelesaikan satu rotasi dan atas arahan PJ mahasiswa, kelompok B melakukan perpindahan ke buffer room bilik TTV dan kelompok E melakukan perpindahan ke buffer room bilik pendamping pasien. Pada rotasi ketiga yang bertugas adalah kelompok C dan F. Kelompok C akan menempati bilik TTV, sementara kelompok F akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok A dan B menanti antrian di buffer room bilik TTV, dan kelompok D dan E menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Sebelum berlangsungnya rotasi keempat, akan dilakukan perpindahan dengan rincian kelompok yang berada di bilik TTV dan buffer room TTV akan berpindah ke bilik pendamping pasien dan buffer room pendamping pasien, serta kelompok yang berada di bilik pendamping pasien dan buffer room pendamping pasien
akan berpindah ke bilik TTV dan buffer room TTV. Pada rotasi keempat yang bertugas adalah kelompok D dan A, kelompok D akan menempati bilik TTV sementara kelompok A akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok E dan F menanti antrian di buffer room TTV dan kelompok B dan C menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Setelah menyelesaikan satu rotasi dan atas arahan PJ mahasiswa, kelompok D melakukan perpindahan ke buffer room bilik TTV dan kelompok A melakukan perpindahan ke buffer room bilik pendamping pasien. Pada rotasi kelima yang bertugas adalah kelompok E dan B, kelompok E akan menempati bilik TTV, sementara kelompok B akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok D dan F menanti antrian di buffer room bilik TTV, dan kelompok A dan C menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Setelah menyelesaikan satu rotasi dan atas arahan PJ mahasiswa, kelompok E melakukan perpindahan ke buffer room bilik TTV dan kelompok B melakukan perpindahan ke buffer room bilik pendamping pasien. Pada rotasi ke-6 yang bertugas adalah kelompok F dan C, kelompok F akan menempati bilik TTV sementara kelompok C akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok D dan E menanti antrian di buffer room bilik TTV dan kelompok A dan B menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Setelah menyelesaikan seluruh agenda, peserta akan dibariskan di luar venue. Dengan rincian, peserta yang berada di buffer room TTV dan pendamping pasien dari pesket dapat keluar terlebih dahulu dan baris sesuai arahan dari panitia. Selanjutnya, peserta yang berada di bilik TTV dan pendamping pasien dapat keluar dari venue setelah menyelesaikan tugasnya dan berbaris sesuai arahan dari panitia. Selanjutnya adalah mekanisme petis untuk program studi kebidanan. Peserta event petis dari program studi kebidanan akan mengikuti agenda dan job desk dengan rincian. Yang pertama, melakukan pengukuran antropometri pada bilik antropometri, lalu yang kedua menempati buffer room bilik antropometri, yang ketiga menjadi pendamping pasien, lalu yang keempat menempati buffer room kursi pendamping pasien. Peserta akan dimobilisasi menuju venue dan dibariskan sesuai pembagian buffer room masing-masing. Peserta akan melakukan total 6 rotasi pada event petis. Selama agenda, peserta akan melakukan pemeriksaan antropometri secara langsung, dan yang menjadi pendamping pasien akan menemani pasien dari awal registrasi masuk hingga registrasi kepulangan pasien. Peserta yang bertugas di bilik antropometri akan melakukan pemeriksaan yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh. Peserta yang menjadi pendamping pasien akan menerima pasien kit yang akan diberikan pada meja registrasi kedatangan. Peserta yang bertugas menjadi pendamping pasien wajib mengembalikan kembali pasien kit kepada panitia yang bertugas di meja registrasi kepulangan. Selama perputaran total, pendamping pasien wajib menyerahkan kantung nomor antrian, kartu status pasien kepada PJ bilik. Lembar anamnesis dapat diberikan kepada peserta yang berperan pada bilik TTV dan antropometri. Jika sudah terisi, dapat dikembalikan kepada pendamping pasien. Pada setiap shift terdiri dari kelompok total A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing kelompok rotasi memiliki angka depan yang disesuaikan dengan urutan shiftnya dengan rincian shift 1 terdiri dari 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, dan 1F. Shift 2 terdiri dari 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan 2F. Begitu pula shift-shift selanjutnya. Pada rotasi pertama yang bertugas adalah kelompok A dan D, kelompok A akan menempati bilik antropometri, sementara kelompok D akan menanti antrian di buffer room bilik antropometri, dan kelompok E dan F menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Setelah menyelesaikan satu rotasi dan atas arahan PJ mahasiswa, kelompok A melakukan perpindahan ke buffer room bilik antropometri, dan kelompok D melakukan perpindahan ke buffer room bilik pendamping pasien. Pada rotasi kedua yang bertugas adalah kelompok B dan E. Kelompok B akan menempati antropometri, sementara kelompok E akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok A dan C menanti antrian di buffer room bilik antropometri, dan kelompok D dan F menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien.
Setelah menyelesaikan satu rotasi dan atas arahan PJ mahasiswa, kelompok B melakukan perpindahan ke buffer room bilik antropometri dan kelompok E melakukan perpindahan ke buffer room bilik pendamping pasien. Pada rotasi ketiga yang bertugas adalah kelompok C dan F. Kelompok C akan menempati bilik antropometri, sementara kelompok F akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok A dan B menanti antrian di buffer room bilik antropometri dan kelompok D dan E menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Sebelum berlangsungnya rotasi keempat, akan dilakukan perpindahan dengan rincian kelompok yang berada di bilik antropometri dan buffer room antropometri yang akan berpindah ke bilik pendamping pasien dan buffer room pendamping pasien, serta kelompok yang berada di bilik pendamping pasien dan buffer room pendamping pasien akan berpindah ke bilik antropometri dan buffer room antropometri. Pada rotasi keempat yang bertugas adalah kelompok D dan A. Kelompok D akan menempati bilik antropometri, sementara kelompok A akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok E dan F menanti antrian di buffer room antropometri dan kelompok B dan C menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Setelah menyelesaikan satu rotasi dan atas arahan PJ mahasiswa, kelompok D melakukan perpindahan ke buffer room bilik antropometri dan kelompok A melakukan perpindahan ke buffer room bilik pendamping pasien. Pada rotasi kelima yang bertugas adalah kelompok E dan B. Kelompok E akan menempati bilik antropometri, sementara kelompok B akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok D dan F menanti antrian di buffer room bilik antropometri dan kelompok A dan C menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Pada rotasi ke-6 yang bertugas adalah kelompok F dan C. Kelompok F akan menempati bilik antropometri, sementara kelompok C akan menempati bilik pendamping pasien. Sementara itu, kelompok D dan E menanti antrian di buffer room bilik antropometri dan kelompok A dan B menanti antrian di buffer room bilik pendamping pasien. Setelah menyelesaikan seluruh agenda, peserta akan dibariskan keluar venue dengan rincian peserta yang berada di buffer room antropometri dan pendamping pasien dari PSKB dapat keluar terlebih dahulu dan baris sesuai arahan dari panitia. Peserta yang berada di bilik antropometri dan pembanding pasien dapat keluar dari venue setelah menyelesaikan tugasnya dan berbaris sesuai arahan dari panitia. Selanjutnya adalah mekanisme petis untuk mahasiswa prodi farmasi. Pada peserta event petis terdapat agenda dengan rincian membantu tenaga kesehatan dalam meracik obat, menempati buffer room bilik racik obat, menemani tenaga kesehatan saat melakukan KIE, lalu yang terakhir menempati buffer room bilik KIE. Peserta akan dimobilisasi ke venue dan dibariskan sesuai pembagian buffer room masing-masing. Peserta akan melakukan total 6 rotasi selama agenda petis berlangsung dan peserta akan memasuki bilik sesuai urutannya masing-masing. Pada setiap shift terdiri dari kelompok rotasi A, B, C, D, E, dan F, di mana masing-masing kelompok rotasi memiliki angka depan yang disesuaikan dengan urutan shiftnya dengan rincian. Shift 1 terdiri dari 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, dan 1F. Shift 2 terdiri dari 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan 2F, begitu juga seterusnya. Pada rotasi pertama yang bertugas adalah kelompok A dan D. Kelompok A akan menempati bilik racik obat, sementara kelompok D akan menempati bilik KIE. Sementara itu, kelompok B dan C akan menanti antrian di buffer room bilik racik obat dan kelompok E dan F menanti antrian di buffer room bilik KIE. Setelah menyelesaikan satu rotasi dan atas arahan PJ mahasiswa, kelompok A melakukan perpindahan ke buffer room bilik racik obat dan kelompok D melakukan perpindahan ke buffer room bilik KIE. Pada rotasi kedua yang bertugas adalah kelompok B dan E. Kelompok B akan menempati racik obat, sementara kelompok E akan menempati bilik KIE. Sementara itu, kelompok A dan C menanti antrian di buffer room bilik racik obat dan kelompok D dan F menanti antrian di buffer room bilik KIE. Setelah menyelesaikan satu rotasi dan atas arahan PJ mahasiswa, kelompok B melakukan perpindahan ke buffer room bilik racik obat dan kelompok E melakukan perpindahan ke buffer room bilik KIE. Pada rotasi ketiga yang bertugas adalah kelompok C dan F. Kelompok C akan menempati bilik racik obat, sementara kelompok F akan menempati bilik KIE.
Sementara itu, kelompok A dan B menanti antrian di buffer room bilik racik obat, dan kelompok D dan E menanti antrian di buffer room bilik KIE. Sebelum berlangsungnya rotasi keempat, akan dilakukan perpindahan dengan rincian kelompok yang berada di bilik racik obat dan buffer room racik obat akan berpindah ke bilik KIE dan buffer room KIE, serta kelompok yang berada di bilik KIE dan buffer room KIE akan berpindah ke bilik racik obat dan buffer room racik obat. Pada rotasi keempat, yang bertugas adalah kelompok D dan A. Kelompok D akan menempati bilik racik obat, sementara kelompok A akan menempati bilik KIE. Sementara itu, kelompok E dan F menanti antrian di buffer room racik obat, dan kelompok B dan C menanti antrian di buffer room bilik KIE. Setelah menyelesaikan satu rotasi dan atas arahan PJ mahasiswa, kelompok D melakukan perpindahan ke buffer room bilik racik obat dan kelompok A melakukan perpindahan ke buffer room bilik KIE. Setelah menyelesaikan seluruh agenda, peserta akan dibariskan keluar venue dengan rincian peserta yang berada di buffer room bilik racik obat dan bilik KIE dapat keluar terlebih dahulu dan baris sesuai arahan dari panitia. Lalu, peserta yang berada di bilik racik obat dan bilik KIE dapat keluar dari venue setelah menyelesaikan tugasnya dan berbaris sesuai arahan dari panitia. Untuk barang bawaan wajib yang perlu dibawa pada event petis, yang pertama adalah alat ibadah yang sesuai dengan rohani masing-masing dengan rincian rohani Islam membawa sajadah untuk laki-laki, yang kedua sajadah dan mukena untuk perempuan. Lalu untuk rohani Kristen membawa Alkitab, rohani Katolik membawa Alkitab dan Rosario, rohani Hindu membawa selendang polos, rohani Buddha membawa parita suci. Lalu yang kedua, pulpen dengan tinta berwarna hitam minimal 2 buah, papan dada berjumlah 1 buah, masker berjumlah 2 buah, cairan antiseptik, obat-obatan pribadi bersiap opsional, tisu pocket 1 buah, payung atau jas hujan minimal 1 buah, sandal 1 pasang, kantong plastik berukuran sedang sebanyak 1 buah yang dapat memuat sandal dan payung atau jas hujan, tas sebanyak 1 buah yang dapat memuat seluruh barang bawaan wajib, botol minum berisi air yang cukup untuk 1 hari kegiatan, handphone 1 buah, charger handphone atau powerbank 1 buah, jas laboratorium 1 buah, tote bag Mas FKUP yang dapat membawa barang bawaan ke dalam venue petis yang meliputi pulpen dengan tinta berwarna hitam minimal 2 buah, papan dada berjumlah 1 buah, masker berjumlah 2 buah, botol minum berisi air yang cukup untuk 1 hari kegiatan, handphone dan sarung tangan karet atau handscoon minimal berjumlah 2 pasang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.